Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, sudah siap untuk belajar bersama Pak Purwana ya? Kali ini kita akan belajar pembelajaran yang ketiga dari subtema 2 pada tema 1. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Kondisi geografis Indonesia yang luas dan merupakan negara kepulauan membuat penduduknya tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Coba kalian amati peta tematik berikut ini. Peta ini merupakan peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berdasarkan sensus tahun 2010. Melalui peta ini, kita dapat mengetahui kepadatan penduduk di setiap daerah dengan memperhatikan keterangan warna yang ada pada peta. Berdasarkan peta, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Selanjutnya, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Pulau yang paling sedikit penduduknya adalah Pulau Papua. Berikutnya, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung adalah 50-99 orang per kilometer persegi. Berikutnya, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat adalah kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Kemudian, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Jawa Tengah? Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah 600 sampai 1299 orang per kilometer persegi. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Sekarang, ayo kita cari tahu suku-suku yang mendiami pulau-pulau di Indonesia. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan suku yang mendiami Pulau Jawa. Suku-suku yang mendiami Pulau Jawa antara lain suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Baduy, suku Tengger, suku Osing, dan sebagainya. Berikutnya, gambar ini menunjukkan suku yang mendiami Pulau Sumatera. Suku-suku yang mendiami Pulau Sumatera antara lain suku Gayo, suku Aceh, suku Minangkabau, suku Batak, suku Nias, suku Mentawai, dan lain sebagainya. Berikutnya, gambar ini menunjukkan suku yang mendiami Pulau Kalimantan. Suku-suku yang mendiami Pulau Kalimantan antara lain suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar, suku Tidung, dan sebagainya. Selanjutnya,
Gambar ini menunjukkan suku yang mendiami Pulau Sulawesi. Suku-suku yang mendiami Pulau Sulawesi antara lain suku Bugis, suku Toraja, suku Minahasa, suku Mandar, dan sebagainya. Berikutnya, gambar ini menunjukkan suku yang mendiami Pulau Papua. Suku-suku yang mendiami Pulau Papua antara lain suku Asmat, suku Dani, suku Arfak, suku Sentani, dan sebagainya. Berikutnya, gambar ini menunjukkan suku yang mendiami Kepulauan Maluku. Suku-suku yang mendiami Kepulauan Maluku antara lain suku Seram, suku Banda, suku Aru, suku Buru, dan sebagainya. Selanjutnya, gambar ini menunjukkan suku yang mendiami Kepulauan Nusa Tenggara. Suku-suku yang mendiami Pulau Nusa Tenggara antara lain suku Bima, suku Sasak, suku Sumbawa, suku Alor, dan sebagainya. Berikutnya, gambar ini menunjukkan suku yang mendiami Pulau Bali. Suku yang mendiami Pulau Bali yaitu suku Bali. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Adapun agama Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Coba kalian perhatikan peta berikut ini untuk mengetahui persebaran agama di Indonesia. Walaupun agama di Indonesia beragam, namun kerukunan harus tetap kita jaga. Bagaimana caranya? Mari kita cari tahu dengan membaca teks tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Kemudian kita akan menentukan ide pokok dari setiap paragrafnya. Kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak, salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yaitu Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai, dan rukun.
Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Kerukunan antar umat beragama yang satu dengan agama lain dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Tri kerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan, meskipun banyak perbedaan. Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama, seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Tri kerukunan umat beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Tri kerukunan umat beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini tidak terjadi sikap saling curiga mencurigai serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu, juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Adapun tri kerukunan umat beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan kerukunan umat beragama di Indonesia adalah sebagai berikut. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Tri kerukunan umat beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Tri kerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Tri kerukunan umat beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Tri kerukunan umat beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Tri kerukunan umat beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Sekarang,
Mari kita pelajari nilai-nilai luhur setiap sila pada Pancasila. Nilai luhur sila ke-1. Bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah, dan merayakan hari besar agama. Nilai luhur sila kedua. Berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, tidak berpihak sebelah dalam menyelesaikan masalah, menjenguk orang yang sakit, membantu orang yang kesusahan. Nilai luhur sila ketiga. Gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri, mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Nilai luhur sila keempat. Pemilu, musyawarah untuk mufakat, pemilihan kepala desa, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak dan pendapat kepada orang lain, melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan bertanggung jawab. Nilai luhur sila kelima. Memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Itulah tadi nilai-nilai luhur pada setiap sila Pancasila. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meski demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang di sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Berikut ini beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Di lingkungan sekolah, memilih teman yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, mengejek atau menjelek-jelekan teman. Di lingkungan rumah, tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, berbohong. Di lingkungan masyarakat, tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya tetangga, melakukan kekerasan. Itulah beberapa contoh sikap yang tidak mencerminkan nilai-nilai luhur sila pada Pancasila. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang membuat bangsa Indonesia
menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Dan banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Letak geografis dan strategis. Besarnya jumlah penduduk. Beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Demikian pembelajaran kali ini. Untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi yang sudah dibahas, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada di deskripsi video ini. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah. Jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.